Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah. Kemudian salawat dan salam kepada baginda Rasul junjungan alam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, suatu ketika anaknya Imam Ahmad rahimahullah yang bernama Abdullah, Imam Ahmad punya seorang putra yang punya kemampuan dalam ilmu hadis hampir mendekati kemampuannya Imam Ahmad. Putra ini yang kelak melanjutkan penulisan terhadap kitab Musnad Imam Ahmad yang 300.000 sekian hadis dilanjutkan oleh putranya. Ketika dia kecil, putra ini bertanya ketika masih remaja kepada Imam Ahmad rahimahullah, "Ausini ya abi, ausini, berikan aku wasiat, berikan aku nasihat." Imam Ahmad mengatakan, "Inwil khaira." Niatkan selalu kebaikan. Niatkan kebaikan. Fa innaka fi khairin ma dumta nawaita khairan. Karena Anda akan senantiasa dalam kebaikan selama Anda meniatkan kebaikan. Kemudian beliau melanjutkan wasiatnya untuk terus mencari ilmu. Karena satu alasan kita mampu berniat kebaikan itu ketika kita tahu apa itu kebaikan dengan ilmu. Ini jamaah rahimani rahimakumullah. Pembahasan terakhir dan ini kelanjutan penyempurnaan terhadap pembahasan sebelumnya. Kita berbicara tentang salat khusuf dan salat kusuf. Dengan qaf al-kusuf, salat gerhana matahari. Dengan kha al-khusuf, salat gerhana bulan. Walaupun perbedaan kusuf dengan khusuf ini hampir semua kitab fikih membedakan. Anda bisa mengkaji kembali dalam retorika bahasa Arab, dalam tatanan bahasa Arab, orang Arab tidak pernah membedakan antara kusuf dengan qaf dengan khusuf dengan kha. Tak pernah dibedakan. Kusuf boleh untuk matahari, boleh untuk bulan. Khusuf dengan kha boleh untuk matahari, boleh untuk bulan. Al-Quran dan sunnah baginda Rasul juga demikian. Tidak pernah membedakan antara kusuf dengan khusuf. Jadi boleh kusuf. Anda sebutkan kusuf dengan qaf, maksud Anda itu gerhana bulan atau gerhana matahari. Kusuf artinya taghayyur ila sawat. Perubahan cahaya itu menuju kegelapan, gelap. Itu kusuf. Kalau khusuf dengan kha itu nuqsan, artinya ada sesuatu yang berkurang. Artinya di sini berkurang cahayanya. Sama artinya. Kalau kusuf dari cahaya pindah ke gelap, artinya cahayanya berkurang. Kalau khusuf berkurangnya cahaya dan menjadi gelap. Ini dua-duanya sama secara bahasa, dua-duanya bisa kita tunjukkan untuk bulan ataupun untuk matahari. Khusuf dengan kusuf. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita menceritakan tentang kejadian yang paling di antara potret kejadian yang paling menyedihkan yang pernah dilalui oleh baginda Rasul. Wafat putra semata wayangnya baginda Rasul di hari-hari umurnya sudah senja. Anda bisa bayangkan selama ini Anda tidak punya putra, setiap lahir tidak menjelang sekian hari, sekian bulan putra Anda wafat. Umur Anda menjelang senja, umur baginda Rasul itu hampir 62 tahun, artinya terjadi pada tahun 10 Hijriah. 62 tahun. Tiba-tiba dikaruniakan seorang putra. Anda bisa bayangkan seperti apa perasaan emosional baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba putra itu wafat. Ini kesedihan yang luar biasa untuk baginda Rasul. Dan di saat itu terjadi gerhana matahari. Muncul isya'ah. Isya'ah bahasa Arab diplesetkan oleh orang kita jadi isu.
isu. Muncul isu yang tersebar. Gerhana terjadi karena wafatnya putra baginda Rasul, dan itu yang selalu ada di kepala orang Arab ketika melihat gerhana terjadi. Ada wafat, atau ada kematian, atau ada kehidupan yang baru. Mengaitkan kejadian alamiah kauniyah dengan kejadian-kejadian syar'iyah, ini dikaitkan. Padahal belum mutlak. Kadangkala kauniyah ini alasan satu-satunya terjadinya sebuah alasan yang lain, syar'iyah. Ini sering kita terjerumus hal yang serupa. Ada orang wafat, tiba-tiba turun hujan, langsung husnul khatimah. Ada terjadi ini, tiba-tiba ini, Masya Allah, goncang ini gara-gara kematian si fulan. Kadangkala musibah kita kaitkan dengan kematian seseorang dan jadi tanda kesalehan. Ini gempa luar biasa, kematian si fulan, Masya Allah, bumi goyang. Padahal gempa itu tanda dari kebalaan, tapi kita kaitkan jadi kesalehan. Maka Imam Syafi'i mengatakan jangan pernah terkecoh dengan itu. Idza ra'aita rajulan yamshi fil hawa, yamshi fil ma'i aw yatiru fil hawa, dia berjalan di muka air ataupun dia berjalan di atas angin, jangan percaya. Apapun itu jangan percaya. Tu'radu amaluhu 'alal kitab wa sunnah. Coba timbang amal yang dia lakukan itu dengan kitab dan sunnah. Betul enggak? Baru kita bisa ini tanda, dan salah satu tanda keluar keringat di jabinnya, di keringatnya, itu tanda dari salah satu tanda, tapi itu bukan mutlak tanda. Jadi bukan kalau sudah keluar keringat mukmin saleh tidak diazab di kuburnya, masuk syurganya Allah, itu tanda insya Allah kebaikan, tapi bukan satu-satunya tanda. Sering kita kaitkan ini. Jadi di zaman baginda Rasul, orang-orang Madinah itu para sahabat baginda Rasul yang sudah digembleng akidahnya, tapi masih ada sisa-sisa jahiliyah. Ketika mereka melihat gerhana langsung keluar dari mulut mereka, ini karena kematian Ibrahim. Ini kematian yang dahsyat, kematian Ibrahim. Rasul anaknya di pangkuannya itu meninggalkan anaknya menaik mimbar dan menasihati umat akan bahayanya apa yang mereka katakan. Jadi nggak ada toleransi dalam pembahasan akidah ini, nggak ada toleransi. Rasul mengatakan asy-syams wal qamar. Maka saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, orang yang pertama kali di muka bumi mengaitkan gerhana itu dengan pergerakan matahari dan bulan. Ini berbicara tentang ayat kauniyah. Ini tanda kauniyah. Kita tahu dalam ilmu falak itu ketika matahari posisinya dan di tengahnya antara bulan dan matahari itu ada bumi, terjadi gerhana bulan. Hilulatu al-ard, matahari menghalangi bulan untuk mendapat, bumi menghalangi bulan untuk mendapatkan cahaya matahari, terjadi gerhana bulan. Itu ilmu kauniyah, dan itu yang dimulai oleh baginda Rasul dalam khutbahnya. Jadi itu juga harus kita imani. Karena kaum muslimin dalam pembahasan gerhana ini ada yang sama sekali tidak mengimani ayat kauniyah. Enggak ada hubungan dengan pergerakan, tidak ada hubungan dengan rotasi bumi, rotasi matahari. Mereka cuma mengimani itu dosa. Ini juga salah kata Syekh Islam Ibn Taimiyah. Bukan juga demikian, ada sebabnya. Ada pihak yang ekstrim yang lain yang cuma beriman terhadap ilmu teknologi, kemudian mereka mengatakan ini sama sekali tidak ada hubungan dengan dosa. Termasuk belakangan itu Dr. Yusuf Qaradawi dan Syekh Abdullah Al-Musnid yang ada di Saudi Arabia. Nggak ada hubungan dengan dosa. Anda mau berdosa, tidak berdosa, kalau sudah tiba waktunya gerhana pasti terjadi. Kalau semua Anda taat beriman, gerhana tetap terjadi, makanya tidak ada berhubungan dengan dosa. Jadi muncul golongan yang kedua. Padahal baginda Rasul dalam hadisnya beliau menjabarkan ini dan ini, dua-dua harus kita imani. Ayah, ini tanda kebesaran Allah.
Saya paling menarik itu kalau berbicara tentang kekuasaan Allah, penciptaan Allah, keserasian alam, itu Quran surat Ar-Rum dari 20 sampai 39. Serasi sudah alam ini. Alam ini beredar secara harmonis pada rotasi masing-masing. Tapi di ayat 40 Allah tekankan, am lakum syuraka, apa kalian akan mensyirikkan Allah, berfikir ada yang melakukan, menyekutukan Allah dalam ciptaannya. Itu ayat 44. Maka ayat 41 itu ayat yang sering kita bacakan, Ar-Rum, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydina. Telah nampak kerusakan. Al-fasad. Kita sering ayat ini kita bawa untuk fasad kauniyah, fasad alam. Rusak alam, asap kemarin, gunung Merapi, ini itu karena sebab aidinnas, ulah tangan manusia. Padahal al-fasad itu merujuk kepada 40 ayat sebelumnya. Ayat yang ke-40, jangan lakukan kesyirikan. Itu termasuk dari bagian kerusakan. Artinya fasad itu bukan cuma kerusakan alam, tapi kerusakan alam dan agama. Itu semuanya ulah tangan. Coba kita lihat Allah katakan, ini kekuasaan Allah, kekuasaan Allah. Jangan kalian syirikkan. Kita mensyirikkan Allah dengan kawakib, dengan bintang-bintang. Itu enggak ada itu bintang. Kemarin muncul itu pernyataan bahkan dari pejabat di negeri kita. Turun hujan itu karena kita sudah menaburkan garam. Rasul pernah itu selesai salat subuh. Selepas turunnya hujan, beliau berpaling kepada sahabat baginda Rasul, kemudian beliau mengatakan, atadruna madza qala rabbukum, kalian tahu apa yang Tuhan kalian firmankan tadi malam? Para sahabat mengatakan, la nadri, kami tidak tahu. Kemudian Rasul mengatakan, Allah berfirman, amana min ibadi bi wa kafirun bi atau musyrikun bi, dalam satu riwayat. Tadi malam ada hambaku yang beriman kepadaku, kata Allah, dan ada hambaku yang syirik, kufur. Siapa yang mengatakan umtirna bi fadlillah, itu hujan turun karena karunia Allah, amana bi, beriman kepadaku, wa musyrikun bil kawakib bil anwa, dia sudah mengkufurkan bintang-bintang. Jadi kalau kita mengatakan ini fadlullah, ini tindakan Allah. Tapi kalau sebaliknya kita mengatakan umtirna bi anwa'i kadza, ini hujan turun karena posisi bintang sedang seperti ini, rasi bintang yang membawa hujan turun. Musyrikun bi, kata Allah, dia sudah menyekutukan aku. Wa mu'minun bil kawakib bil anwa, dan dia beriman terhadap rasi bintang. Ini kita jangan salah memahami dulu. Baginda Rasul ini satu-satunya dalam hadis ini yang mengumpulkan ilmu sains modern, teknologi, fakta ilmiah, sababiyah, dikumpulkan oleh baginda Rasul dengan fakta syariah. Bahkan Syekh Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatawa mengatakan, gerhana terjadi karena dua sebab, kauniyah, alamiah, karena sebab alam, wa syariah. Anda mengetahui sebab alam, dan itu ilmu yang tidak bermanfaat, kata beliau. Itu ilmu yang tidak bermanfaat yang dimunculkan oleh BMKG. Mau gerhana 1 bulan sudah disebarkan. Enggak takut lagi kita gerhana, Pak. Enggak ada yang istimewa dari gerhana. Kita sudah tahu jauh-jauh hari. Anda tahu itu, kata Syekh Islam, itu ilmu yang tidak bermanfaat. Dan gerhana terjadi karena sebab syariah, itu di luar kapasitas keilmuan dan logika kita. Itu di luar ilmu kita. Itu iradah Allah, keinginan Allah. Jadi jangan justru ini yang kita imani. Maka Rasul mengumpulkan dua tadi. Ini kauniyah. Bumi di tengah menghalangi cahaya, akhirnya terjadi gerhana bulan. Bulan di tengah menghalangi cahaya matahari untuk bumi, akhirnya terjadi gerhana matahari. Ini alamiah, kauniyah, dan kita mempercayai ini.
Akan tiba suatu saat besok menjelang hari kiamat, gerhana akan banyak terjadi. Artinya hukum alamiah, kauniyah ini bisa berubah dengan hukum syariah Allah. Ini bisa berubah nanti. Kalau secara hitungannya gerhana tidak bisa terjadi kecuali 6.500 sekian hari atau sekian puluh tahun baru terjadi sekali gerhana. Itu kalau menggunakan teori Saros. Kita bisa mengukur mundur, hitung ke belakang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun kapan terjadi gerhana di zaman baginda Rasul. Kalau kita hitung dengan menggunakan teori itu terjadi tanggal 29 Syawal tahun 10 Dzulhijjah. Cuma satu kali gerhana terjadi, dan itu gerhana matahari. Kita imani. Jangan apatis dengan ilmu teknologi. Itu enggak imani, tetap itu Allah. Betul Allah. Tapi setiap apa yang Allah lakukan, Allah berikan sebab. Jadi sama seperti Allah menghukum satu kaum dengan gempa, gempa itu ada sebab. Pergerakan lempengan bumi yang terjadinya gempa, itu ada sebabnya. Allah menghukum sekaligus itu punya sebab kauniyah. Begitu juga dengan gerhana. Ini harus kita imani, sinkron dia, seimbang. Maka Rasul mengatakan, fa idza ra'aitumuhuma, kalau kalian melihat gerhana itu fafza'u. Fafza'. Al-faza' dalam sebagian artinya bisa diartikan dengan pingsan. Mungkin itu yang paling tingkat tinggi dari fasa. Baru tahu langsung kita tersungkur pingsan. Tapi yang dimaksud oleh baginda Rasul al-faza', al-khauf, wal-mubadara, wal-iltija. Jadi kita tidak melakukan faza' ini kecuali terpenuhi 3 hal tadi. Ada ketakutan, ada mubadarah, melakukan secara bersegera, wa iltija, dan kita bergantung hanya kepada Allah. Itu baru faza'. Jadi kalau lihat gerhana 3 itu harus kita lakukan. Takut, langsung bersegera seperti baginda Rasul, bahkan menjulur itu kain rida baginda Rasul. Tidak sempat untuk melipat kain lindak di atas pundaknya, beliau menjulur. Mubadarah, waliltija, dan cuma bergantung dengan Allah. Ini 3 ini hari ini tidak muncul lagi, Pak. 1 bulan kita sudah tahu mau terjadi gerhana. Untuk apa takut lagi? Untuk apa kita harus mubadarah, bersegera? Karena semua sudah kita siapkan. Ini peci untuk salat gerhana. Kalau para khatib, ini khutbah saya untuk gerhana minggu depan. Itu sudah siap. Enggak ada lagi mubadarah, wal faza', iltija sama Allah. Enggak ada lagi. Maka saya teringat perkataan Syekh Islam, itu ilmu yang tidak bermanfaat itu. Anda membagi akan terjadi gerhana, Anda sedang membagi ilmu yang tidak bermanfaat. Seolah-olah perkataan beliau seperti itu. Ilmu yang tidak bermanfaat, yang justru menghilangkan ketakutan kaum muslimin. Fafza', takut. Fafza'u ila salah wa du'a wal istighfar. Maka kembalilah bersegera dalam kondisi takut, bergantung dengan Allah, menuju salat, berdoa, dan memperbanyak istighfar. Tambahan dalam hadis Aisyah, wa tasaddaqu, dan memperbanyak sedekah. Wa tubu ila rabbikum, dan perbanyak taubat untuk Tuhan kalian. Ini harus kita munculkan, dia sinkron dia. Ila salah, salat. Maka dalam hal ini saya lebih setuju dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i. Kapanpun terjadi gerhana, Anda harus melakukan salat, walaupun di waktu dilarang kita salat. Karena Rasul mengatakan, sallu fafza', salat. Yang penting salat. Tidak ada pengkhususan kapan waktunya. Jadi berbeda dengan pandangan Imam Ahmad, berbeda dengan pandangan Imam Malik, berbeda dengan pandangan Abu Hanifah yang mengatakan tidak boleh kecuali di waktu dibolehkan salat. Jadi kalau kita lihat secara ilmu kauniyah, gerhana bulan pasti terjadi di pertengahan bulan Hijri. Kalau gerhana matahari itu terjadi secara kauniyahnya terjadi di akhir bulan Hijri. Kapanpun waktunya dalam mazhab Imam Syafi'i, karena ini salat dzatil asbab, salat yang punya sebab. Ketika sebab itu hadir, salat itu hadir. Sebab itu hilang, maka salat itu tidak dilakukan. Kalau Anda ketiduran, tidak melihat gerhana, tiba-tiba bangun, gerhana sudah terjadi, Anda tidak perlu mengulangi salat.
Dan ketika terjadi gerhana, Anda harus salat walaupun di waktu dilarang kita melakukan salat. Kalau misalnya kita prediksikan terjadi gerhana itu di waktu selepas salat asar, tetap salat. Di waktu selepas salat duhur pagi misalnya, tetap salat. Di waktu zawal, matahari masih di tengah kepala, tetap salat. Karena ini salat dzatil asbab. Sama seperti Anda tahiyatul masjid, itu salat karena ada sebabnya. Kapan Anda masuk masjid, tetap tahiyatul masjid walaupun di waktu dilarang Anda salat. Jadi kalau masuk masjid pertengahan, matahari masih di atas kepala, waktu zawal, Anda tetap melakukan tahiyatul masjid. Atau Anda masuk masjid selepas salat asar, jangan berkilah, ini waktu diharamkan salat, Anda tetap melakukan salat. Karena ini salat sunnah dzatil asbab, yang punya sebab. Jadi salat. Maka ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Fasallu wad'u hatta yukhshafu ma bikum. Salatlah kalian dan memperbanyak doa. Hatta, ini illah al-ghaiyah, artinya tujuan akhirnya, sampai gerhana itu hilang. Jadi kita salat, kalau selepas salat gerhana belum hilang, jangan lanjutkan dengan berbicara. Wad'u, berdoa. Wastaghfiru, dan beristighfar. Jadi jangan kita berhenti, dah selesai salat, khutbah sudah selesai, bicara, ngobrol, bagi kopi, macam-macam, tapi justru yang kita lakukan wad'u, istighfar, doa, salat, hatta, sampai yukhshafu ma bikum, sampai gerhana itu sudah diangkat oleh Allah. Ini illah ghaiyah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu taala anha menukilkan tentang praktek secara umum bagaimana baginda Rasul mempraktekkan salat al-khusuf atau khusuf. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara fi salatil khusuf bi qiraatihi. Baginda Rasul itu ketika salat khusuf gerhana, beliau mengeraskan suaranya secara jahar. Jadi salat khusuf atau khusuf tetap suaranya diangkat, baik nahariyah atau lailiyah, baik di siang atau di malam hari. Jadi jangan kita berpikir kalau gerhana malam hari suaranya kita keraskan, kalau gerhana siang hari suaranya kita pelankan atau kita sirkan. Tapi Aisyah mengatakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengeraskan suaranya. Kalau kita rujuk tadi dalam banyak riwayat, gerhana yang terjadi di zaman baginda Rasul itu justru gerhana matahari. Artinya terjadi di siang hari. Dan beliau mengeraskan suaranya. Apalagi dengan gerhana lailiyah yang terjadi di malam hari, tetap harus kita keraskan suara. Walaupun kita lihat ini rupanya cuma mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam yang tiga, Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, mereka tidak mengeraskan suara di salat nahariyah. Kalau terjadi siang tidak dikeraskan suara. Kalau terjadi malam dikeraskan suara. Jadi ini mereka punya dalil walaupun hadisnya kalau kita runutkan kondisi hadisnya lemah. Anda kadang-kala berkunjung ke masjid yang bermadhab Syafi'i, terjadi gerhana di siang hari, akhirnya mereka membaca dalam kondisi sir, disembunyikan bacaannya. Mereka merujuk kepada beberapa hadis, termasuk Imam Asy-Syafi'i rahimahullah merujuk kepada hadis para sahabat yang mengatakan kunna salaina khusuf fi ahdin nabi, kami salat gerhana di zaman baginda Rasul, walam nasma' minhu sautan, dan kami tidak mendengar suara apapun darinya. Ini hadis yang dipegang oleh sebagian Syafi'iyah. Kami tidak mendengar suara, artinya salat dilakukan secara sir. Rupanya hadisnya kategorinya sangat lemah, tidak bisa mendandingi hadis Aisyah yang kita bacakan, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Atau mereka merujuk kepada hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Ibnu Mas'ud mengatakan sallaina ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam al-kusuf, kami salat gerhana bersama baginda Rasul, faqama wa atala al-qiyam, baginda Rasul berdiri dan memanjangkan bacaannya ketika berdiri, bacaannya dipanjangkan. Ditanyakan Abdullah ibnu Mas'ud, seberapa panjang?
Ibnu Mas'ud mengatakan qadri suratil Baqarah, takaran surat Al-Baqarah. Ini kita dulu baru An-Naba saja dengan 3 surat belakangnya itu udah mulai repot kita. Ya, imam masih muda, kita sudah tua, kenapa panjang-panjang sekali? Rasul ditanyakan Ibnu Mas'ud, seberapa panjang takaran surat Al-Baqarah? Itu sekali berdiri. Takaran surat Al-Baqarah. Imam Syafi'i beliau berlogika di sini. Kalau takaran surat Al-Baqarah artinya Ibnu Mas'ud tidak mendengar surat apa yang dibaca, cuma beliau memprediksikan. Jadi ukuran surat Al-Baqarah, beliau tidak mendengar kalau itu surat Al-Baqarah atau bukan. Maka beliau mengatakan kalau salat nahariyah gerhana terjadi di siang hari, tidak dikeraskan bacaan. Karena tidak dikeraskan bacaan, maka Abdullah ibnu Mas'ud tidak tahu apa yang dibaca oleh baginda Rasul. Cuma beliau bisa mengukur. Ini ukuran surat Al-Baqarah. Beliau tidak tahu apa itu surat Al-Baqarah atau surah yang lain. Ini pun masih multi penafsiran hadisnya. Jadi kita punya kaidah dalam ilmu usulul fiqh. Kalau satu dalil itu muhtamal, dia punya multi kemungkinan, dalil ini tidak bisa mengalahkan dalil yang sarih, yang terang. Kalau hadis Aisyah jelas, baginda Rasul itu salat gerhana fajahara bi qiraah. Beliau mengeraskan bacaannya, muttafaqun alaih. Tiba-tiba ada hadis lain, aku mendengar itu tapi saya tidak tahu ini berapa beliau baca. Itu multi kemungkinan, bisa jadi Ibnu Mas'ud sudah lupa. Bisa jadi Ibnu Mas'ud bukan bercerita tentang surat yang dibaca oleh baginda Rasul. Beliau cuma bercerita berapa panjangnya. Yang beliau ukur di sini panjang, bukan surat yang dibaca. Maka beliau tidak mengatakan surah apa. Jadi ini masih multi. Dalam ilmu perdebatan pun Anda tidak bisa berdebat dengan sebuah argumen dan argumen itu masih multi kemungkinan. Tiba-tiba ini bisa jadi itu. Anda jadikan itu dalil, itu tidak bisa. Aisyah mengatakan jahara fi salatil khusuf bi qiraah fa shalla 4 raka'atin fi rak'atain. Baginda Rasul melakukan salat khusuf 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Ini yang muttafaqun alaih. Hadisnya paling kuat. Kemudian dikuatkan lagi dengan hadis Jabir yang sahih juga 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Dikuatkan lagi dalam hadis Mughirah ibnu Syu'bah, hadis Abu Musa al-Asy'ari, 4 kali rukuk dalam 2 rakaat. Jadi bukan 1 kali rukuk untuk 1 rakaat. Itu pandangan Imam Abu Hanifah. Abu Hanifah mengatakan cuma 1 kali rukuk, tidak boleh 2 kali rukuk. Tapi hadisnya 2 kali. Hadisnya betul 2 kali, tapi itu bukan rukuk. Rasul cuma tengok sedikit ke atas, sudah nampak gerhana belum. Itu pandangan Abu Hanifah. Jadi sedang salat, Rasul tiba-tiba nengok ke atas, oh ini belum gerhana, lanjutkan lagi rukuk. Jadi orang berfikir, kata Abu Hanifah, itu 2 kali rukuk. Padahal bukan 2 kali rukuk, cuma 1 rukuk untuk 1 rakaat. Ini kan penafsiran, jauh daripada pentatlilan, bukan dalil. Beliau menafsirkan, ini bisa jadi bukan, itu cuma melihat. Dulu ketika itu tidak ada sakaf, padahal kita tahu setelah tahun 10 Hijriah, Masjid Baginda Rasul itu sudah ada atap. Jadi kalau melihat gerhana saya rasa sulit itu, atap di atas kepala. Kecuali Anda berbicara tahun 1 Hijriah, tahun 2 Hijriah, 2 ketika Rasul hijrah, itu masjid beliau masih tanpa sakaf, tanpa atap. Kemudian para sahabat mengeluh, akhirnya diatapkan masjid baginda Rasul. Ini kejadian 10 Hijriah. Masjid baginda Rasul sudah beratap itu. Jadi wallahu alam bagaimana pandangan Imam Abu Hanifah, bagaimana Rasul itu melihat ke atas untuk melihat gerhana masih terjadi ataupun bukan. Ambil secara zahirnya. Aisyah mengatakan Rasul itu salat 4 rakaat dalam 4 rukuk dalam 2 rakaat. Wa 4 sajadat, dan dilakukan dalam 4 kali sujud. Jadi sujud seperti biasa 4 kali. 1 rakaat 2 kali sujud, 2 rakaat 4 kali sujud. Muttafaqun alaihi wa hadha lafzul Muslim, dan ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu fa ba'asa munadiyan yunadi as-salatu jami'ah.
Dalam satu tambahan riwayat Imam Muslim, rupanya baginda Rasul ketika terjadi gerhana, beliau bersegera memanggil orang yang memanggil jamaah kaum muslimin untuk melakukan salat. Beliau mengatakan as-salat jami'ah. Jadi salat jami'ah. Ini sudah salat jami'ah. Ini iklannya. Pengumumannya itu dengan menggunakan lafaz as-salat jami'ah. Berapa kali harus diulangi? Para ulama sepakat itu diulangi berapa kali, hitungannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan kondisi. Satu kali tidak didengar, tidak dipahami, ulang lagi. Kalau memang tidak mampu dipahami as-salat jami'ah, terjemahkan. Jangan mesti salat jami'ah. Kita belum sosialkan ke masyarakat. Masyarakat bisa jadi tidak tahu apa itu salat jami'ah. Umumkan. Malam ini kita salat gerhana. Rasul mengutus dia pergi ke lorong-lorong asy'ub, ad-diyar, dar itu artinya perkumpulan dari rumah-rumah. Jadi komplek kalau bahasa kita, itu berjalan ke komplek-komplek berteriak as-salat jami'ah, as-salat jami'ah. Jadi ini terjadi gerhana. Jadi pada pertemuan yang lalu kita mengatakan tidak ada salat yang dipanggil dengan panggilan salat jami'ah kecuali salat gerhana. Jadi salat minta hujan istisqa tidak dipanggil. Salat Aid, Adha, Idul Fitri tidak dipanggil. Yang dipanggil cuma salat khusuf dan kusuf. Itu pun alasannya karena ketidaktahuan kaum muslimin akan terjadinya gerhana. Maka saya rasa dengan pengumuman BMKG itu terjadi gerhana, banyak sekali sunnah yang hilang. Banyak sekali nilai esensi yang hilang dari gerhana. Hilang itu. Kita mau manggil salat jami'ah, orang sudah duluan tahu. Udah di masjid. Udah nunggu jauh beberapa jam sebelum gerhana itu terjadi. Para masjid sudah mempersiapkan, kita jalan ke masjid, sudah ada tendanya, sudah ada ininya, sudah ada itunya. Lengkap dengan minuman dan makanannya. Di mana kesan ini sesuatu yang menakutkan. Ini sesuatu yang kita berburu-buru tadi. Jadi kesan-kesan itu yang esensi nilainya tadi itu hilang. Ini kita perhatikan jamaah. Kemudian Imam Ibnu Hajar menukilkan juga hadis Ibnu Abbas yang menceritakan tentang salat gerhana baginda Rasul. In khasafati syam ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqama qiyaman tawilan. Terjadi gerhana di zaman baginda Rasul, kemudian beliau salat dan beliau berdiri dengan berdiri yang panjang. Ini harus kita pahami, setiap kondisi itu ada teks dan konteksnya. Rasul marah kalau salat berjamaah Anda panjangkan. Rasul marah. Afattanun anta ya Mu'ad, engkau itu pembawa fitnah wahai Mu'ad. Pembawa fitnah. Kenapa Anda panjangkan? Karena tadi ada seorang kakek yang mengeluh kondisi salat Mu'ad yang panjang. Tapi kalau gerhana itu kondisinya berbeda, tetap dipanjangkan. Kita tidak mengenal keluhan orang-orang tua. Dan tiba-tiba kita yang tua mengatakan ini enggak boleh, ini panjang sekali. Anda tidak sanggup berdiri, duduk. Untuk apa kondisi Anda mengharuskan kami meninggalkan sunnah baginda Rasul? Anda tidak sanggup berdiri, duduk. Salat qiyaman tawilan. Satu sifat untuk salat khusuf tawilan. Salat itu dilakukan dalam kondisi panjang. Ibnu Mas'ud ditanyakan seberapa panjang? Qadru suratil Baqarah. Hampir 300 ayat. Seberapa panjang? Surah Baqarah. Ukuran surat Baqarah. Kita tidak tahu apa yang dimaksud dengan ukuran surat Al-Baqarah. Setidaknya itu panjangnya hampir seperti surah Al-Baqarah. Nah, kalau kita lihat surah Al-Baqarah itu 2 juz setengah. Itu qiyaman, satu kali berdiri. Apa maksudnya dua kali ruku? Atau satu kali berdiri dalam satu kali ruku? Ini lebih bahaya lagi, hampir 10 juz harus kita bacakan. Kalau 2 kali ruku artinya sekitar 5 juz harus kita bacakan. Ini kalau kita berbicara tentang penerapan di zaman baginda Rasul. Hatta yang kasyuf, sehingga gerhana itu sudah inkishaf. Artinya sudah hilang gerhananya. Kita sudah salat, sudah khutbah, sudah makan, sudah minum, masih lihat gerhana. Sudah doa, sudah semuanya, gerhananya masih. Karena salat kita terlalu
pendek. Justru khutbah kita lebih panjang dibandingkan salat. Nahwan min qiraati suratil Baqarah, Ibnu Abbas mengatakan itu ukuran membaca Quran surat Al-Baqarah. Artinya di sini dikuatkan itu sekali rukuk. Seperti surat Al-Baqarah itu sekali rukuk. Summa raka' ruku'an tawilan. Kemudian beliau rukuk dengan rukuk yang panjang. Ini sunnahnya baginda Rasul. Anda rukuk itu dipanjangkan seperti panjangnya Anda berdiri, ataupun kurang sedikit dari panjangnya Anda berdiri. Jadi ada keseimbangan di sini. Jangan berdirinya panjang tiba-tiba rukuknya cepat. Rukuk dipanjangkan. Panjang rukuk. Raka'a ruku'an tawilan summa rafa' faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal. Kemudian selepas rukuk beliau bangkit lagi, membaca lagi. Panjang bacaan dan berdiri baginda Rasul, tapi tidak sepanjang yang pertama. Jadi dari yang pertama sampai yang keempat itu turun. Yang pertama lebih panjang, yang kedua kurang sedikit panjangnya, yang ketiga kurang sedikit lagi, yang keempat kurang sedikit lagi. Jadi jangan kurang dari Al-Baqarah tadi ke Al-Fil. Ini pun saking kurangnya. Jadi turun Al-Baqarah dari lembu jadi gajah. Ya, walaupun gajah lebih besar tapi suratnya lebih pendek. Ya, turun. Tapi turunnya akal, lebih sedikit. Kalau tadi 2 juz setengah, 2 juz lah hitungannya berdiri yang kedua. Rukuk tetap dipanjangkan. Sujud dipanjangkan. Berdiri demikian dipanjangkan. Yang tidak dipanjangkan cuma i'tidal dengan duduk di antara 2 sujud. Itu dia tidak mengenal salat apa, dia tetap sama dia. Salat wajib, salat sunnah, salat khusuf, salat lain, tetap kalau i'tidal dia sama. Jangan ikut kita panjangkan, ini sudah panjang semua, i'tidal kita panjangkan juga, menyelisih sunnah. Duduk di antara 2 sujud juga tidak dipanjangkan, walaupun 2 sujudnya dipanjangkan. Faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamul awwal summa raka ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'ul awwal. Jadi kalau berdirinya sudah dikurangi, rukuknya juga dikurangi dari rukuk yang pertama. Summa sajad summa qama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamil awwal summa raka ruku'an tawilan wa huwa dunal ruku'il awwal summa rafa faqama qiyaman tawilan wa huwa dunal qiyamul awwal. Jadi setiap turun berdirinya, turun durasi waktunya. Turun lagi. Okay, ini ada imam itu harus bisa mensiasati suara. Pengalaman kita di Al-Fitrah dulu, Masya Allah rakaat pertamanya suaranya bagus, masih keras sekali, bacaannya panjang, suara yang kedua sudah habis suara. Akhirnya turun ke ayat-ayat yang pendek. Ini jangan drastis kita. Ya, kita di sini harus bisa kendalikan suara. Artinya turunnya sedikit, rukuknya kita panjangkan. Jangan karena faktor suara akhirnya kita turun drastis. Ruku'an tawilan wa huwa duna ruku'ul awal, seperti itu dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa rafa'a ra'sahu summa sajad. Summa saraf, selesai salat, wa kadin jalati syam fa khataban nas. Rasul selesai salat gerhana itu sudah selesai. Kalau panjang seperti salat baginda Rasul, selesai salat gerhana sudah selesai. Bukan menunggu khutbah baru selesai gerhana. Fa khataban nas, baru beliau berkhutbah setelah gerhananya selesai. Ini yang jadi polemik lain, khutbah gerhana itu bukan syarat sah, rukun sahnya salat gerhana. Bahkan justru baginda Rasul berkhutbah itu selepas gerhana itu sudah terjadi. Jadi enggak ada kaitannya. Fa khataban nas, gerhana sudah, kaum muslimin melihat gerhananya sudah, Rasul baru berkhutbah. Rupanya khutbah itu bukan syarat sahnya. Kalau khutbah syarat sah, itu khutbah akan terjadi sebelum salat. Sama seperti kita salat Jumat, khutbah dulu baru salat. Karena khutbah itu syarat sahnya Jumat. Syarat itu sebelum, bukan setelah. Salat Id, khutbah setelah. Artinya bukan syarat sah salat Id. Kita jangan terlalu repot kali. Kalau yang khatib salat Id itu lupa ini sikit, lupa itu sikit, tidak angkat tangan, tidak ini, tidak itu, tidak berdoa justru, atau kurang membaca ayat, atau lupa ini, itu bukan syarat sah.
Cuma penyempurnaan memanfaatkan momen seperti dimanfaatkan oleh baginda Rasul. Maka para ulama berselisih keras untuk khutbah salat gerhana. Harus tidak? Rasul berkhutbah itu karena sudah tersebar satu isu. Gara-gara anaknya wafat itu terjadi gerhana. Itu harus dibenarkan. Anda bisa membayangkan kalau isu itu tidak ada, Rasul berkhutbah enggak? Kalau sekiranya tidak ada yang demikian, Rasul akan sholat tentunya. Tapi Rasul berkhutbah tidak. Sebagian para ulama mengatakan itu cuma karena ada kebutuhan. Tapi apapun itu, kita ingin mengikuti baginda Rasul, cuma terjadi satu gerhana, kita juga berkhutbah. Rasul melakukan, kita lakukan. Apapun alasan baginda Rasul melakukan, lakukan. Tapi itu bukan syarat sah. Yang harus kita panjangkan itu cuma salatnya. Jadi kalau kita lihat khutbah baginda Rasul itu cuma berapa itu? 2 menit, 3 menit. Langsung ke inti khutbahnya. Fahamidallah, beliau memuji Allah, wa asna alaih, mengulangi pujian untuk Allah. Kemudian baginda Rasul langsung mulai, inna syamsa wal qamar. Kalau kita runutkan itu cuma 5 menit, 2 menit. Bukan setengah jam, 15 menit. Itu khutbah gerhana baginda Rasul. Langsung ke inti, apa yang harus kita benarkan. Tidak salah kita memanfaatkan momen gerhana itu untuk memberikan tau'iyah, nasihat, wasiat untuk kaum muslimin, seperti yang dilakukan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rupanya Imam Ibnu Hajar di sini juga menyebutkan riwayat Imam Muslim yang lain. Tapi kita tahu hadis ini sudah kita jelaskan, walaupun dalam Sahih Imam Muslim tapi kategorinya lemah. Dan ini tidak termasuk ke dalam hitungan Sahih Muslim, walaupun disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Ini kita harus pahami metodologi Imam Muslim dalam menyebutkan hadis. Imam Muslim seringkali menyebutkan satu hadis kuat, kemudian mengikuti dengan beberapa jalur riwayat yang lain. Kadang-kala jalur ini lemah dan beliau sudah menjelaskan, walaupun bukan menjelaskan dengan terang. Jadi tidak beliau katakan ini hadisnya lemah, ini punya cacat, ini punya itu. Tapi kalau Anda paham metodologi Imam Muslim, Anda bandingkan sanad yang pertama, jalur periwayatan yang pertama, kaifiyatus sanad, cara Rasul meriwayatkan yang pertama, Anda bisa bandingkan dengan yang kedua, Anda langsung tahu yang kedua ini ada masalahnya. Itu gaya Imam Muslim, karena Imam Muslim itu bukan cuma sebatas kitab hadis, beliau juga memberikan hukum hadis. Jadi kitab, tapi beliau juga memberikan hukum hadis. Jadi jangan tiba-tiba Anda datang mengatakan ini ada ustaz mengatakan dalam Sahih Muslim ada hadis lemah. Anda harus pahami dulu maksud saya apa. Dalam Sahih Muslim ada jalur yang lemah, beliau sebutkan. Sebenarnya beliau sudah menjelaskan ketika menyebutkan jalur yang kuat di atasnya. Jangan ini yang diambilnya. Seperti dalam kasus Sab'atun yudhilluhumullah, ada 7 golongan besok di hari kiamat itu dinaungi oleh Allah. Tiba-tiba kita buka Sahih Muslim, itu ada satu jalur, golongan yang ke-7 itu yang bersedekah dengan tangan kirinya, tangan kanannya tidak tahu, bersedekah dengan tangan kiri. Hadis Imam Muslim, ini riwayat Imam Muslim. Iya, tapi riwayat Imam Muslim itu jalur yang kedua, jalur yang beliau lemahkan, kita yang tidak tahu. Sedangkan di jalur yang pertama beliau sudah menguatkan, bersedekah dengan tangan kanan, tangan kirinya tidak tahu. Ini sama dalam kasus ini. Beliau menyebutkan hadis Aisyah, hadis Mughirah, Anda salat kusuf gerhana itu 1 rakaat 4 kali rukuk. 2 rakaat 4 kali rukuk, 1 rakaat 2 kali rukuk, 4 kali sujud. Tiba-tiba Imam Muslim menyebutkan satu hadis lain. Di situ baginda Rasul salat gerhana 8 kali rukuk untuk 2 rakaat. Jadi ada 8, ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 1 kali, mazhabnya Abu Hanifah. Riwayat Imam Muslim ini 8. Artinya Anda rukuk, berdiri lagi, rukuk, berdiri lagi, rukuk, berdiri lagi sampai 4 kali, baru sekali sujud. Bangkit rakaat kedua, rukuk, berdiri lagi sampai 4 kali. Artinya 8 kali rukuk untuk salat gerhana. Ini hadisnya lemah. Imam Syafi'i mengatakan ini ta'addudul hawadis. Kejadian bukan sekali, kata Imam Syafi'i. Pernah Rasul salat gerhana 4 kali rukuk.
Pernah Rasul salat gerhana 8 kali rukuk. Maka pada pertemuan yang lalu kita harus memastikan berapa kali terjadi gerhana di zaman baginda Rasul. Kalau terjadinya 1 kali, tidak mungkin tata cara pelaksanaannya itu punya 2 model. Jadi kalau Imam Syafi'i mengatakan itu terjadi berkali-kali. Kalau Imam As-San'ani mengatakan di zaman baginda Rasul terjadi 2 kali. Terjadi sekali gerhana bulan pada tahun 5 Hijriah dan gerhana matahari pada tahun 10 Hijriah. Artinya prakteknya ada 2 model. 8 kali boleh, 4 kali rukuk juga boleh. Tapi kalau kita rujuk kepada hadis-hadis yang kuat, kemudian dikuatkan dengan teori ilmiah, teori saras, itu kita bisa mengukur mundur gerhana. Itu kita dapatkan cuma terjadi 1 kali di zaman baginda Rasul, dan itu pada tahun 10 Hijriah. Ini tata cara praktek salat gerhana jamaah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum.